Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal review Sin Bisao Season 5 episode 5, yaitu episode 5. Pada awal episode 5, tampak cuaca yang begitu panas teman-teman. Langit yang biasanya tampak begitu cerah seakan terbakar oleh panasnya terik matahari. Terlihat seorang petugas wanita setengah baya yang sedang menaiki tangga. Terlihat juga dia sangat kelelahan. Nafasnya pun terhenti-henti, sepertinya ia tidak tahan dengan cuaca yang begitu panas. Sambil mengeluh sendiri, ia pun akhirnya berhasil sampai di rumah nomor 401. Ia pun menekan bel dan berkata, "Permisi, apakah ada orang di rumah? Bisakah saya masuk sebentar untuk mengecek air?" Namun, tampak tak ada jawaban dari rumah nomor 401 itu teman-teman. Petugas itu pun terlihat mengeluh lagi. Apakah sedang di luar? Kenapa tidak ada yang menjawab? Atau jangan-jangan semua rumah di sini tidak ada penghuninya? Kenapa sangat sunyi? Padahal kalau melihat laporan, biaya pemakaian airnya sangat tinggi. Belum juga menyerah, petugas itu mengamati sekelilingnya. Tampak ada 3 rumah lainnya teman-teman. Matanya pun tertuju melihat rumah nomor 404 yang pintunya sedang terbuka lebar. Ia pun mencoba masuk sambil berkata, apa ada orang di rumah?" Petugas tersebut terkejut. Nampak ruangan yang berantakan dan tidak terawat teman-teman. Bahkan sepertinya lampunya pun tidak menyala. Ia pun mencium bau busuk sambil mengeluh. "Aduh, apa yang terjadi sih di sini? Kenapa berantakan dan baunya, aduh." Tapi, dia tetap saja berjalan masuk. Ia pun mendengar ada suara aliran air yang keluar dari keran dapur. Tanpa rasa takut, ia pun mendekat ke arah keran itu dan mematikannya. Pantas saja biaya air mahal. Lalu, terdengar lagi suara dari salah satu ruangan di dalam rumah tersebut. Kali ini, ia pun tampak sedikit tegang teman-teman. Ada apa lagi ini? Sebenarnya, apa yang terjadi? Ia pun berjalan perlahan-lahan mendekati suara tersebut. Ia pun membuka pintu dengan berhati-hati, lalu mencoba melihat apa yang terjadi sebenarnya di dalam ruangan tersebut. Dan teman-teman, ternyata nampak seseorang yang sepertinya kerasukan. Ia tampak seperti monster atau mayat hidup. Tampak tangan dan kakinya yang bercakar. Dan yang paling buat merinding adalah ia tampak sangat kehausan. Matanya pun menyala berwarna hijau. Sambil berlutut, ia pun meminum air dari bak kamar mandi dengan tidak ada henti-hentinya. Petugas wanita itu terlihat sangat terkejut karena ketakutan dan juga tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Dadanya pun terlihat sangat sesak, sepertinya dia pun tak mampu untuk bernafas. Dan sepertinya sosok mengerikan ini menyadari ada yang diam-diam mengamatinya teman-teman. Ia pun berbalik dan dengan sangat cepat menyerang petugas wanita itu. Wajahnya tampak sangat menakutkan. Terdengar juga teriakan dari petugas wanita tersebut teman-teman. Di Sinbis House, tampak Hari dan Duri yang baru saja tiba. "학교 다녀오겠습니다. Kami sudah pulang dari sekolah." Tampaknya mereka berdua baru saja pulang dari sekolah. Terdengar juga suara ayah Hari yang sedang menyambut mereka. Dan rupanya hari ini Ibu Hari juga sudah ada di rumah. Terlihat mereka berdua sedang bersantap di meja makan. Si Duri pun yang demen makan langsung saja bertanya, "Ayah, sedang makan apa?" Ayahnya pun menjawab, Tok. "Tok itu artinya adalah kue beras teman-teman. Biasanya di Korea jika ada peringatan penting akan membagi-bagikan tok atau kue beras." Nah, Ibu Hari pun menyaut, "Iya benar, ini adalah kue beras. Ada warga pindahan baru di lantai 2. Jadi mereka baru saja berkeliling membagikan kue beras ini." Ayah Hari menyaut lagi sambil mengunyah kue beras itu teman-teman. Iya benar, dan mereka juga mengatakan mohon pengertian para warga karena pasangan suami istri itu mempunyai anak perempuan yang baru lahir. Mungkin suara tangisannya akan mengganggu warga lain, jadi kalian juga lebih baik tahu ya. Ayah Hari pun terlihat siap untuk memakan kue beras berikutnya. Nyom nyom. Si Duri yang air liurnya sudah hampir menetes langsung berlari ke ayahnya. Dia meminta bagian kue beras untuknya. Namun malahan ayahnya bergegas berdiri sambil membawa sepiring kue beras tersebut. Lalu Duri yang cengeng pun merengek dan mencoba meraih kue beras tersebut dari ayahnya. Namun Hari yang tak tahan melihat situasi itu menyaut dari belakang, "Kamu kan sudah menyantap tteokbokki. Tadi saat perjalanan pulang kamu makan banyak sekali." Nah, kalau yang ini tteokbokki teman-teman. Jadi sama-sama kue beras tapi dengan cara penyajian yang berbeda. Aduh, Duri. Nanti kalau kebanyakan makan sakit perut loh. Lalu, malamnya masih di Sinbis House. Nampak di kamar Hari dan Duri yang sedang tidur. Hari yang nampak terganggu karena suara tangisan bayi yang terus-terusan terdengar, mencoba menutup seluruh bagian kepalanya dengan selimutnya. Namun masih saja dan malahan semakin kencang suara tangisan bayi itu. Karena tidak merasa nyaman, Hari pun lantas duduk dan mengomel.
Aduh, suara bayi warga pindahan baru itu kah? Kenapa tangisannya begitu kencang? Sampai-sampai terdengar di sini. Padahal, si Hari terlihat menguap dan masih mengantuk. Lalu, seketika pintu kamar Hari tanpa sengaja terbuka. Tiba-tiba, Hari pun menoleh dan melihat ayah ibunya yang berjalan menuju keluar. Walaupun sedikit aneh karena tidak biasanya, Hari pun berpikir mungkin saja orang tuanya mempunyai keperluan mendadak sehingga membuat mereka harus keluar selarut malam itu. Tak kuat menahan rasa kantuknya, Hari lalu berbaring lagi di tempat tidurnya. Terdengar juga suara jerit tangisan bayi itu yang tidak kunjung berhenti sepanjang malam di Sinbis House. Keesokan paginya, saat perjalanan menuju sekolah, selain Gaen, tampak Hari, Duri, dan Hyonu yang wajahnya terlihat sangat lelah. Sepertinya mereka kekurangan tidur semalam. Mata mereka pun muncul lingkaran kehitaman. Wah, sepertinya mereka tidak tidur dengan lelap ya teman-teman. Gaen yang melihat sahabat-sahabatnya seperti itu kebingungan, lantas bertanya, "Kenapa kalian terlihat begitu kelelahan?" Sambil menjawab Gaen, si Hari menguap. Iya, semalam tidurku tidak nyenyak. Dan tiba-tiba mereka berempat menemui Chonga yang sedang mengobrol dengan dua teman lainnya di depan pintu gerbang sekolah. Hyonu pun langsung mengenalnya. Hyonu pun berkata, "Oh, bukankah itu si Chonga? Oh, syukurlah, sepertinya pergelangan kakinya telah sembuh." Walau terlihat masih sedikit cemburu karena mengingat kejadian waktu itu, namun si Hari yang sudah memilih untuk mempercayai malaikat Gembi ikut lega karena Chonga yang terlihat sudah tidak memakai tongkat bantuan untuk berjalan lagi. Oh my god, tapi teman-teman, pemandangan apa lagi ini? Pemandangan yang sangat mengejutkan tiba-tiba muncul. Ayang kita semua, si tampan Kang Lim, Choi Kang Lim, Kang Lim, berjalan ke arah Chonga. Dia berjalan lurus tanpa menyadari keberadaan Hari dan teman-temannya. Kang Lim tanpa belok hanya tertuju matanya kepada si Chonga, teman-teman. Dan di sisi lain, wajah si Chonga juga nampak berseri-seri karena sedang menanti Kang Lim yang menghampirinya. Oh, sakitnya tuh di sini. Mereka tampak seperti pasangan kekasih yang sedang berkobar api cintanya. Tapi, lagi-lagi, apakah ini hanya perasaan Stella Kim? Kenapa harus di depan Hari dan teman-temannya? Udah deh, tapi namanya juga kenyataan ya teman-teman. Kadang manis, kadang pahit. Udah sepaket kan? Kita terima saja ya dengan sabar dan positif. Mereka berdua tampak meninggalkan si Chonga dan Kang Lim berduaan. Hah? Ada apa lagi nih? Apakah si Chonga yang memerintahkan mereka untuk meninggalkan Kang Lim hanya bersamanya? Apakah sedalam itu rasa penasaran mereka berdua? Sampai-sampai Hari dan teman-temannya saja yang menyaksikan mereka tidak digubris. Apakah benar si tampan Kang Lim setega itu? Semoga tidak ya. Kalau memang karena si Chonga, sepertinya ini sudah tidak benar ya teman-teman. Seharusnya si Kang Lim lebih terbuka dan mencegah hal-hal yang akan menyakiti Hari kalau dia memang benar-benar mencintai Hari. Coba sekarang kita flashback. Di season 4, si Kang Lim meninggalkan Hari tanpa pamit begitu saja. Kali ini pun sepertinya Kang Lim tidak berniat untuk memberitahu Hari. Lalu dia juga tidak peduli kalau misalnya nanti ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Aduh, entah mengapa deh. Jika Kang Lim terus-terusan bersikap seperti ini, sepertinya hubungan mereka tidak akan seperti dulu lagi ya teman-teman. Apakah semua cowok di dunia ini tidak peka? Memang sih, walau di awal tampaknya si Chonga yang mulai mendekati Kang Lim duluan. Si Kang Limnya sepertinya hanya kasihan atau merasa bersalah. Tapi sepertinya Kang Lim sebagai cowok tidak seharusnya memberi harapan yang lebih kepada Chonga. Iya kan teman-teman? Nah teman-teman, tidak hanya si Hari. Ternyata Hyonu, Gaen, dan Duri pun tercengang melihat pemandangan tersebut. Chonga, si gadis berambut hijau yang tersenyum dan tersipu-sipu malu, berdiri tepat di depan Kang Lim layaknya sepasang kekasih. Kang Lim pun, yang tampak tegas tanpa senyum di wajahnya, terlihat seperti mengatakan sesuatu kepada Chonga. Mereka berdua pun berjalan masuk ke pintu gerbang sekolahan. Hyonu pun tak tahan menahan emosi teman-teman, langsung menyampaikan protesnya. Apaan Choi Kang Lim? Mereka berdua kelihatan saling mengenal dan sangat dekat. Apalagi si Hari teman-teman. Hari pun terlihat lebih syok lagi teman-teman. Matanya berkaca-kaca lagi. Namun kali ini sepertinya ia nampak telah mempersiapkan mental dan hatinya. Percaya atau tidak, kali ini ia pun sudah tak mampu lagi mengendalikan hati dan pikirannya. Ia pun terlihat sangat terguncang. Tak ada lagi hari yang ceria, yang penuh candaan. Hari ini pun nampaknya Kang Lim tidak mengantar dia pulang. Aduh, tidak bisa membayangkan.
Kang Lim lagi berduaan sama si sayur hijau. Aduh, apalagi tanpa Hari dan teman-temannya. Aduh, mudah-mudahan mereka tidak macam-macam. Hari pun tampak diam termenung. Tak ada satu kata yang keluar dari bibirnya. Tubuhnya membeku. Ia dikelilingi adiknya Duri, sahabatnya Gaeun dan Hyonu. Terlihat sahabat-sahabat Hari yang bukan hanya mengkhawatirkan keadaan Hari, namun juga bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Kang Lim dan Chonga. Rahasia apakah yang mereka simpan sehingga tidak dapat diungkapkan kepada mereka? Bahkan, sepertinya ada hal yang harus disembunyikan. Bukankah mereka juga sahabat Kang Lim? Nampak kekecewaan yang cukup dalam. Lagi tegang-tegangnya, si Shinbi dan Gembi tiba-tiba muncul. Akhirnya mereka pun terkejut sampai-sampai si Hyonu melompat. Kedua goblin ini tampak dengan lingkaran hitam di matanya. Hyonu yang terkejut melihat penampakan Shinbi dan Gembi lalu menghampirinya. Aduh, apa yang terjadi sih pada kalian? Kenapa wajah kalian tampak begitu? Shinbi pun dengan cengeng menyampaikan keluhannya. Oh iya, karena suara tangisan bayi yang tak kunjung henti-henti sepanjang malam akhir-akhir ini. Bahkan semalam aku tidak bisa tidur sedetik pun. Lalu tampak Jubi pun jatuh dari atap. Ia pun terlihat sangat kacau. Cuka puka, cuka. Hyonu pun berkata, "Oh, rupanya kalian juga kelelahan. Oh, sepertinya kalian juga tidak dapat beristirahat dengan nyenyak ya sepanjang malam. Begitu juga aku." Lalu Gembi menyaut dengan dewasa. Ya, mau gimana lagi? Namanya juga bayi. Semuanya juga tumbuh dan besar dengan tangisan kan? Iya sih, tapi tetap saja. Lalu terlihat Hari yang bangkit dan berdiri. Tanpa berkomentar apapun, Hari berjalan meninggalkan sahabat-sahabatnya tersebut. Lalu dengan dingin ia mengatakan, "Semuanya, aku naik dulu ya." Wah teman-teman, apakah Hari marah? Wah gawat nih, sepertinya suasananya sedikit berubah. Hari tampak dibuat sangat kecewa. Dan kesabarannya pun habis oleh ulah Kang Lim dan Chonga kali ini. Wah gimana teman-teman, keadaannya sepertinya semakin memanas nih. Si Hari kelihatannya marah besar. Bagaimana nasib si Kang Lim dan Chonga? Pesan dari Stella Kim, semuanya tetap sabar, tetap positif, dan juga jangan terpancing emosi karena banyak sekali jebakan-jebakan yang nanti bakalan muncul di season 5 kali ini. Kalau gitu semuanya, sampai jumpa tentunya di review Shinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Saranghaeyo. Mwah.